Sampurasun. Sir, kita ketemu lagi ya. Kemarin ini saya terima buku ya, ini buku dari Ikatan Alumni ITB jurusan Kimia yang telah menerbitkan 105 tokoh alumni ITB dan diantaranya adalah teknopreneur. Dan buku ini salah satunya adalah diinisiasi oleh tamu yang hadir pada hari ini dan seorang teknopreneur yang luar biasa, sahabat saya ya, yang sama-sama berorganisasi. Kemudian sekarang saat ini beliau ada di depan kita, tidak lain adalah nama lengkapnya adalah Nandang Solihin. Ya. Ya, apa kabar? Ya, alhamdulillah. Ya. Lama nggak ketemu ya Kang Nandang ya. Ya, Kang Nandang ini luar biasa ya, karena tidak banyak teman-teman alumni kimia khususnya yang memang bisnisnya inline dengan bidang kimia. Ya. Perusahaannya Kang Nandang namanya adalah Nadiso ya. Nanti nama lengkapnya adalah Nadiso PT Karya Nadiso Utama. Karya Nadiso Utama. Bidangnya adalah teknologi laboratorium provider yang ini Kang Nandang bisa ceritakan gitu. Jadi Kang Nandang, selama kita nggak ketemu ya, hari ini Kang Nandang bisa hadir di studionya Tips di Sahejo ya. Nah, Kang Nandang bisa ceritakan gimana pengalamannya bisa mendirikan perusahaan Nadiso dan bidangnya apa? Oke. Jadi mungkin Nadiso itu sebenarnya berangkat dari dulu saya memang ingin berwirausaha swasta begitu ya. Saya masuk perusahaan, kebetulan perusahaan pertama saya di lab karena orang kimia gitu ya. 3 tahun keluar masuk karena memang DNA-nya ingin bisnis gitu, keluar gitu. Yang paling pertama yang tahu berarti bidang yang pernah bekerja begitu ya. Itu bidang instrumen laboratorium. Saya pikir kok produk ini harus import begitu ya. Nah, kalau import itu berarti kita tergantung luar. Itu pengen suatu membuat produksi begitu. Akhirnya saya mikir-mikir ya apa, kalau bikin instrumen kan mahal. Risetnya luar biasa dan belum tentu ada pembeli. Jadi sambil dari sisi ini membangun atau prasarana laboratorium itu berarti furniture laboratorium dari situ gitu ya. Nah, tahun 98 waktu itu, 97 ya. Jadi berdiri tahun 97. 97 masih ingat waktu pas anak saya 98 sorry. 98 itu anak saya baru 1 bulan. 98 kan pada saat orang gulung tikar ceritanya saya gelar tikar. Bikin usaha baru. Nah, bikin PT itu yang saya menjadi supplier lah. Yang paling gampang supplier kan. Karena awalnya marketing kan gitu. Nah, jual beli dagang seperti itu lah. Tapi terus lalu memulai bisnis ya, tapi harus produksi begitu. Karena berapa kali juga coba ini kita jadi agen gitu ya, memasarkan produk dari luar. Gila sudah maju, masuk dia gitu. Jadi ada kodok juga kan gitu. Lalu saya bilang kita memproduksi produk sendiri. Jadi barang yang diproduksi ini mainly adalah untuk kebutuhan laboratorium. Itu meliputi apa aja? Jadi laboratorium pada dasarnya ada prasarana. Prasarana itu meliputi tentu meja-meja. Furniture-nya. Yang kedua adalah tentu di situ gedung, tapi gedung kita nggak main ya, karena itu lebih ke sipil. Nah, saya mainnya dari sisi peralatan yang memang besar, termasuk lemari asam, DSC, DSC itu apa ya? Biseptic cabinet. Septic cabinet. Laminar flow. Laminar flow gitu, dan berangkat dari situ. Kenapa saya memilih? Karena barang itu besar, dalam arti ukurannya. Sehingga kalau besar orang import mahal, kena ongkos, jadi kita bisa masuk, bisa bersaing. Itu prasarana lab itu. Kedua kan lab itu ada instrumen. Saya bilang kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan memang notabene luar biasa susah. Dan kepercayaan pun rendah di perusahaan lokal. Ketiga chemical, yang consumable dan consumable. Jadi sebenarnya 3 dasar itu. Saya memilih produk yang memang dalam tanda kutip tingkat persaingannya rendah, sehingga lokal bisa masuk. Kalau langsung masuk ke instrumen segala macam luar biasa berat. Gitu. Jadi perusahaannya Kang Nandang ini, Nadiso ini memproduksi barang-barang yang pengganti barang-barang impor. Jadi saya substitusi import sebenarnya. Awalnya jujur aja kita beli produk import, kita pelajari, orang TSM katanya pelajari, kita bongkar, saya produksi gitu. Saya cari spare part, itu saya lakukan satu demi satu. Akhirnya sekarang alhamdulillah sudah lebih dari seluruh varian prasarana laboratorium sudah kita diproduksi lokal. Sudah semua kita langsung dari
dari awal dari awal produksi dari metal sampai finishing semuanya sendiri, Udah, masuk program semua. oh, luar biasa. Ini diproduksi di workshop di Tangerang ya? Tangerang. Oh, luar biasa. Oke. Gitu. Apa kira-kira value-nya sehingga produknya Kang Dadang ini dipilih oleh customer dibandingkan dengan produk asing? Padahal kan kalau produk asing kan keren-keren tuh, ya kan? Namanya aja sudah keren gitu kan. Ya. Kenapa mau beli produknya Kang Dadang? Itu cerita Krismon tadi. Ketika dulu orang ngangeh dengan dolar. Iya. Orang bicara impor selesai. Iya, iya. Ketika trigger juga Krismon itu. Ketika orang mulai berpikir import kan mahal kan. Iya, iya. Nah, akhirnya bayangkan saja orang import lemari asam dulu $45.000, 500 juta gitu ya. Ya, waktu perusahaan kuat sih boleh. Perusahaan menengah atau swasta kecil kan nggak mampu. Sementara saya lihat peluangnya ada. Saya bikin harga kurang lebih bisa 40%. Wow, 40% dari produk asing. Kalah kan, berkali lipat bisa kita kalahkan. Ya, luar biasa. Dengan begitu, jauh banget. Akhirnya penetrasi diterima oleh pasar, market, walaupun berproses tentunya. Nah, produknya itu sekarang berkompetisi dengan produk asing. Tadi cerita masalah harga ya, cost lah ya, costnya lebih saving. Ada value lain nggak? Value tentu ada. Apa pertama, natural saja. Ketika orang beli produk, pertama price harus harga lebih rendah. Harga lebih kompetitif. Ya, pasti kita kompetitif lah, karena produk dalam negeri ya. Kedua adalah masalah quality-nya. Saya berusaha untuk bagus, karena mesin-mesin juga mesin computerized, mesin CNC semuanya harus presisi gitu. Saya welcome. Ketiga tentu services, jangan lupa. Orang beli barang, kalau hanya beli barang ada rusak bagaimana? Kalau beli barang luar ke import bagaimana? Undang orang asing kan mau kan? Kita bisa services. Gitu. Nah terakhir after service-nya sendiri. Gitu ya. Dan terakhir alhamdulillah dengan isu-isu masalah produk dalam negeri, TKDN membantu. Makin encourage produk kita. Gitu. Sekarang produknya dipakai oleh perusahaan-perusahaan seperti apa di Indonesia? Perusahaan yang pakai customer satu hampir bervariasi karena selama orang memerlukan proses laboratorium, di situ ada market. Pertama pasti yang aware. Tentu masalah gini, karena riset atau quality masih ini ya, masih dianggap cost gitu. Masih dianggap cost bukan revenue bagi perusahaan, gitu. Sehingga hanya perusahaan menengah ke atas yang mampu. Gitu. Dan kita masih segmen C ke atas lah, B atau A gitu, segmen kalian kita. Nah tentu perusahaan-perusahaan yang dulu perusahaan asing dulu. Ketika asing keluar mahal, dia naik dalam negeri, gitu. Lalu perusahaan-perusahaan industri, Pertamina, oil company, lalu industri food, gitu. Petrochemical, terus juga farmasi, dan terakhir juga kampus mulai bergeliat, gitu ya. Karena makin maju industri, makin maju pendidikan atau apapun, sesuatu yang berkembang, di situ kita masuk. Jujur kalau masuk level middle to low itu masih belum kita sentuh, karena memang arah kita juga masih mahal ya, karena memang kita masih mahal. Dalam artian budgetnya harus masih segmennya middle to up. Company-nya middle to up gitu. Middle to up kan berarti kita bicara middle to up berarti kan perusahaan besar ya. Baik perusahaan nasional, multinasional, gitu kan ya. Nah, kita cerita tentang sekarang perusahaan multinasional. Biasanya kan multinasional itu kan kalau perusahaan asingnya Amerika pakai produk Amerika, ya kan? Itu yang kita ketahui di market ya. Perusahaan Jepang pakai produk Jepang. Ini mampu kita bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang dari luar itu. Ya, insya Allah, justru tentu sebuah perjalanan panjang sana ya, karena bagaimana saya mempersepsi market bisa accepted produknya bisa begitu. Apalagi di tengah tingkat orang masih berprinsip produk luar negeri mindednya masih import minded ya. Justru kita masuk tentu sederhana saja sebenarnya pragmatis. Pertama kita quality harus bagus. Price kompetitif. Lalu services, atau mental service, service tadi. Jadi saya pikir menggunakan basis dasar sebuah teori ekonomi saja. Saya menyampaikan tadi, kalau kita lokal, kalau ada customer, bayangkan saja ada services kalau perusahaan-perusahaan di Amerika, mau nggak orang Amerika datang? Tentu kan gitu. Dan kosnya mahal. Pernah ada perusahaan Jerman dulu, sama saya ingat, awalnya dia main-mainnya perusahaan Jerman, gitu. Beli produk dari Jerman. Giliran ada services, nggak mau orang datang Jerman kita diundang membantu, akhirnya
tahun berikutnya ke kita semua. Kita luar biasa ya. Ya, Iya, tentu iya, perjalanan panjang, gimana iya, kita iya. harus profesional, harus bicara tentang schedule yang tight gitu, yang jadwal ketat. Iya, Lalu iya. juga soal apa namanya papernya harus Iya, bagus, iya, iya. dokumentasi legal dan bla bla blanya gitu ya. Iya, iya. Tuntutannya ya seperti itulah. Tentu dengan selera lokal gitu, orang-orang muda. Iya, iya. Kalau produk ini ada sertifikasinya nggak? Eh, Assessment namanya. Asesmen, ada asesmennya. Tentu ada. Sebenarnya itu yang masih kontradiktif. Hmm. Ketika barang-barang yang memang mesti ada tuntutan mutu, produk lebih masih belum. Saya juga bahkan diminta oleh BSN jadi tim untuk menyiapkan standarisasi di laboratorium. Cuman kan masih growth company, growth country, perusahaan Indonesia kan masih growth country kan, sehingga standar nasional itu. Jadi SNI-nya belum ada. SNI masih minta hal yang publik, misalnya barang-barang helm, barang-barang listrik yang sudah ranah publik, sementara barang-barang khusus lab sendiri. Ini berarti specialty produk ya? Karena bukan soal itu, karena kan syarat SNI itu ada 3. Ada player, ada industrinya, lalu ada government, ada usernya. Nah problemnya, player atau industri seperti saya itu jarang. Karena jarang yang mau, capek terus terang. Capek bisnis. Kita atas wisata sendiri gitu. Biasanya itu tidak mudah, mahal. Bisa mengedukasi pasar, melawan persepsi dari masyarakat yang masih import minded, gitu lah. Termasuk melawan gempuran sekarang terakhir itu gempuran produk Cina luar biasa. Oh, luar biasa dari Cina ya. Terakhir itu yang jadi challenge-nya ya, tantangannya. Makin sulit gitu. Kalau perusahaan lokal sendiri ada berapa perusahaan yang sejenis? Sejenis itu dalam artian ya yang sama, kemudian sekelas lah. Ada berapa perusahaan? Waktu saya mendirikan usaha itu sudah ada di atas saya itu satu, dulu company-nya sudah duluan. Waktu saya masih masuk kerja dia sudah berdiri. Oke. Kalau sekarang? Sekarang udah susul. Ya cuma satu-satunya. Ada sekarang udah berkembang dari 3 ke 4. Kita pernah main di posisi kelas 1. Gitu. Ada 5, 6, 7 sekarang berkembang terus. Saya pernah di kelas 1, turun 2, naik lagi 1, 2 gitu. Iya. Ya, alhamdulillah untuk berarti nggak lebih dari 10 perusahaan? Tidak lebih, karena gini. Tapi teman-teman juga kadang-kadang mereka sebagai importer. Oh. Kalau saya pure, kita bicara ini apple to apple adalah produk yang diproduksi lokal. Untuk itu ada lebih berapa perusahaan kira-kira? Di bawah 10 lah. Di bawah 10. Tapi kecenderungan sekarang juga orang kan ini, akhirnya sebagian mixing, kebanyakan import. Jadi kalau perusahaan tuh kayak display doang. Iya. Soalnya dia pabrik pada import. Oh, ganti casing. Oke. Beli ganti label. Oke. Tooling teman tuling Iya. namanya label perusahaan A jadi. Iya. ONM kalau dalam istilah ini ONM, OGM gitu. Iya. Ya gitu. Dan yang paling berat adalah dengan ONM dari Cina. That's right. Dan terpaksa harus ke Cina. Oh. Ya, saya juga berpikirnya melebar. Ketika persaingan saya tahu ke depan gitu. Kalau saya ngambil backbone-nya kiblatnya Amerika, Eropa, harga nggak masuk. Iya. Sejak hampir 10 tahun lalu, 15 tahun saya langsung lari ke Cina. Saya duluan. Langsung ke Cina, saya cari barang ya dengan kualitas yang bagus, kita compile, akhirnya kita bisa melawan produk Cina pun kita bisa lawan. Ya. Itu sudah dilakukan sekarang. Sudah dilakukan. Itu berapa persen produk yang diambil dari Cina sama produk yang dibuat sendiri dari Indonesia? Komponennya sekarang malah makin berkurang. Artinya dulu kita import itu dari mulai gelondongan berkurang dari 100%, 90%, 80%. Sekarang kita sudah mendekati 30%. Jadi spare part saja kita beli. Problemnya karena memang di Indonesia tidak ada pabrikan. Ya memang ya memang apa boleh buat karena produk teknologi mau nggak mau kan masih di luar. Spare part kan gudangnya di Cina. Iya. Apa boleh buat ya kita ikuti arus saja. Cina nggak bisa dilawan. Iya. Kerjasama aja. Iya. Jadi bukan dijadi musuh tapi jadikan kawan ya. Berteman aja. Bisa belajar dari Cina. Hampir seluruh kota Cina sudah saya jelajahi gitu. Wah, luar biasa. Berapa puluh kali saya ke sana. Iya. Muter cari-cari. Bisa belajar dari Cina. Gitu. Iya. Nah, bicara tentang market tadi ya. Sudah ada produk yang diekspor nggak ke negara lain? Pernah kita kerjakan pekerjaan di luar negeri, tapi masalahnya ini market dalam negeri cukup berat. Masih banyak. Artinya di Indonesia aja market sudah besar. Masih belum di cover semua ya. Betul, karena kita ke luar negeri itu pertama gini, cost-nya tinggi. Iya. Kita juga melawan produk yang memang
produk luar. Iya, iya. Kita akui secara branding, secara casing, kosmetik, kan orang perusahaan sih jago. Iya, iya, iya. Ya, termasuk asesmen tadi yang ditanya tadi gitu. Iya, iya, iya. Jadi kita asesmen belum terbentuk. Iya, iya. Ya kelemahan lokal lah, Iya, pasti iya. perusahaan lokal lah gitu. Ke depan Kang Nandang ini Nadiso mau dibawa kemana? Yes. Jadi sebenarnya saya tahap sekarang kita mulai regenerasi, mendidik anak-anak untuk menjadi penerus. Ya. Namanya successor. Ya. Jadi successor ya. Jadi tetap saya ingin masuk dalam konteks bahwa one stop laboratory. One stop laboratory, oke. Saya masih tetap main di bisnis riset, tetapi dari sisi production-nya, membuat gitu. Sekarang mulai pelan-pelan, gitu setelah mulai prasarana masuk ke instrumen, itu pun dipilih-pilih, yang low tech lah, high tech sudah gitu ya, karena bukan apa market juga nggak nyerap masalahnya. Udah gitu saya mulai ke consumable, dan mulai dibikin walaupun semua itu berawal dari trading dulu biasanya. Kalau saya mulai bisnis pasaran dulu, udah kebentuk baru produksi. Produk ini dicari, kalau memang market yang kebentuk ya nggak sangat produksi. Gitu. Nah jadi rencana saya udah mulai berjalan itu membangun perusahaan yang supply bukan cuma prasarana ke instrumen, lalu nanti next consumable. Terakhir chemical, tapi chemical kita masih trading dulu lah. Pesaingnya dan investnya sangat besar lah. Ada bisnis yang lain nggak yang relevan dekat dengan laboratory, misalnya reagent dan lain-lain? Itu ada rencana ke arah sana juga nggak? Ya, ke sana itu yang ingin saya akan ciptakan. Saya pernah juga bisnis lain di luar bidang, ternyata juga gagal. Masuk properti pernah di agro segala macam, resepin bukan DNA saya lah. Iya. Jadi DNA masih sesuai dengan bidang pendidikannya. Ya akhirnya saya masuk tetap aja lah di bidang ristek gitu ya, karena itu mungkin bidang saya dan itu keahlian ya di situ saja gitu. Saya akan tetap main di situ di ristek, tapi dengan kata kunci tadi ingin memproduksi lah. Walaupun tidak semua saya produksi, kalau ada produk kita coba penetrasi, wah ini kayaknya nggak mungkin diproduksi. Ngapain produksi, kita import saja. Atau labeling lah namanya. Oke. Tipster, ini luar biasa. Tadi kita sudah diskusi sama Kang Nandang ya, cerita bagaimana mendirikan perusahaan dari kecil, dari nol pada saat Krismon ya hingga sebesar ini. Kemudian perusahaannya juga tidak lebih dari 10 perusahaan di Indonesia yang sama atau masuk bidang ini ya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan tempuran ya, pertempuran di market, perusahaan-perusahaan asing masuk terutama dari Cina. Kang Nandang bisa cerita nggak untuk audiens tipster kita gitu kan ya, apa tipsnya sehingga bisa survive seperti sekarang gitu ya. Ini kita mungkin terutama yang muda-muda nih yang pingin masuk bidang entrepreneurship ya, menjadi bisnis teknologi. Saya selalu berpatokan mungkin simpel saja. Pertama jada wajada begitu. Kalau kita kekeh, kalau kita kuat, sungguh-sungguh pasti ada hasil. Jadi apapun lakukan dengan serius gitu. Satu. Kedua tentu bisnis adalah sebagian besar 50% mental. Gitu. Mental. Mental, kita harus bentuk mental gitu ya, karena itu kunci. Kalau knowledge ilmu bisa dipelajari, tapi soal mental dibentuk. Nah, mungkin yang lainnya adalah tentu yang yang sangat penting, mungkin karena Soki juga yang jago di situ, networking. Gitu networking gitu, dan caranya ya bisa tadi follow the right people, lalu ya ilmu-ilmu teori yang ada digunakan lah. Tapi kata kunci menurut saya adalah tadi menjada wajada dan mental gitu loh. Itu yang harus dibentuk, karena anak sekarang kan dalam tanda kutip IQ tinggi, IQ kadang-kadang mentalitasnya juga relatif rendah gitu. Challenge-nya di situ. Baik, Kang Nandang. Nah, kan kita tahu Kang Nandang kan tidak cukup hanya dengan bisnis ya, pasti ada kegiatan-kegiatan di luar bisnis. Bisa ceritakan apa aja kegiatan-kegiatan di luar bisnis? Oh ya, so dulu malah kerjaan saya kebanyakan sosial daripada bisnisnya gitu. Saya sudah sejak SMP sudah organisasi gitu ya. Begitu masuk kuliah, ya organisasi di mana-mana, mulai di kampus, mulai dari di lingkungan, di masjid, di RW, lalu politik. Oh, politik juga seperti politik juga masuk.
ya hampir semua saya pernah masukin gitu ya. Tapi mungkin justru saya merasa sudah pensiun di usia yang orang masuk saya sudah pensiun gitu. Karena udah capek gitu. Ya, ya, Terakhir ya, biasanya ya, sekarang ya. fokusnya adalah regenerasi. Ya, Kemudian ya. saya mendidik anak-anak, mulai transformasi gitu. Ya. Bisnis dijalankan gitu, memperkerjakan anak muda. Just di kantor saya rata-rata anak muda semua. Ya, ya. Saya lebih suka nyari orang yang fresh daripada orang jadi. Ya, Ada ya. challenge sendiri lah, termasuk anak-anak saya gitu, pendidikan. Ya saya pikir di usia yang tidak muda lagi ya itu yang bisa saya lakukan. Ya, ya. Sosial mungkin sampai sekarang masih karena nggak bisa lepas itu. Ya, ya, ya. DNA-nya mungkin tadi DNA-nya aktif. Ya. Gitu, aktif. Tapi DNA-nya A, nilainya juga A ya waktu kuliah ya. Malah enggak. Oh, enggak. Saya termasuk 2 koma. Sama dong berarti. Sama. Bukan tinggi-tinggi, bukan Iya, kelas tinggi lah. Iya, iya, iya. 2,4, 2,9. Oh, masih lebih bagus daripada saya, 2,4. Iya, iya, iya. Nah, apa arti sosial kegiatan aktivitas kan? Kadang-kadang kan juga dia aktif di organisasi seperti di advisory board-nya kimia, ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain. Itu artinya apa? Dalam konteks ini bahwa seorang technopreneur itu tidak cukup dia menjalankan bisnis semata, tapi juga ada nilai-nilai sosial yang dia harus lakukan. Ya barangkali ya kita kembali ke ini aja. Seperti tujuan saya dulu bisnis begini. Sorry, saya teman-teman ya. Iya. Yang teman-teman dia bekerja di perusahaan, di multinasional. Jadi yang dulu kadang seperti ini secara finansial kaya gitu. Iya. Tapi saya lihat hanya keluarganya saja begitu. Dia punya kendaraan, punya rumah, jalan-jalan segala macam. Saya pikir kalau kita bisnis, paling tidak saya bisa memperkerjakan orang, memperbanyak zakat, gitu. Iya. Menambah kalau ada karyawan 5 orang aja kali 4, 20 orang mulut dicukai. Iya. Ada sekian puluh, belum muncul warung sebelah efek domino sehingga dengan begitu kita bisa memberikan semacam manfaat, gitu. Manfaat yang lebih luas. Termasuk sosial. Karena menurut saya kita makhluk sosial lah gitu. Sosial lah. Mungkin saya juga tadi golongan DNA saya karena saat keluarga saya dari orang tua saya memang orang-orang aktivis. Menurunkan anak termasuk ke saya gitu. Nggak bisa lepas sampai tua ini juga walaupun dikurang-kurangin tetap organisasi sosial itu sebenarnya adalah kewajiban lah. Karena kita hidup makhluk sosial nggak mungkin hidup tanpa ya sosial juga begitu. Iya. Luar biasa. Nah, Tipster, kita juga ingin tanya Kang Nandang, ini apa makna atau keluarga, pentingnya keluarga dalam seorang technopreneur? Ya tentu keluarga sangat penting karena kita kembali ke rumah, kembali keluarga. Iya. Jadi keluarga adalah backbone utama. Sebab kadang-kadang saya bertemu satu hal, mengerjakan masalah yang sulit di luar, bisa. Tapi ada problem keluarga. Iya. Sulit kadang-kadang susah kita. Ini dalam artian susahnya lebih terpukul dengan urusan keluarga daripada dengan urusan sosial di luar. Artinya apa? Ya kita hidup di keluarga. Gitu. Ya tentu saya berusaha keluarga adalah bagian di mana saya hidup. Bisa dilahirkan. Baik keluarga besar dari saya, dari istri, termasuk lingkungan. Lalu sampai sekarang saya nggak bisa lepas. Jadi kemana saya pergi, ya selalu aktif, selalu diikut sosial di mana-mana. Saya pindah ke sana ikut di mana-mana. Jadi saya dari SD, SMA segala macam. Jadi kembali ke keluarga ya saya di keluarga dan orang utama. Sebab kalau keluarga nggak support, ya kita nggak bisa. Nggak bisa ya, oke. Ya jadi ya mau nggak mau kita pun kembali ke keluarga. Apalagi saat-saat awal ya, ketika saat-saat susah gitu ya. Mungkin kalau sudah pilihan untuk banyak orang pilihannya adalah mending jadi karyawan ya dibanding jadi pengusaha gitu ya. Kalau usahanya tidak dapat dukungan keluarga ya. Iya tentu. Karena sekali lagi ya kita nyari uang, nyari rezeki, bisa untuk siapa? Ya keluarga lah, keluarkan dari mulai istri, anak, keluarga laki-laki, keluarga istri, termasuk lingkungan ya berusaha walaupun sekecil apapun bisa berkontribusi lah, membantu mereka. Ya itu yang bisa kita lakukan gitu. Kadang-kadang saya hitung pengeluaran pribadi saya nggak banyak, lebih banyak yang saya lakukan kepada orang lain dan banyak. Gitu. Jadi sekarang tadi cerita tentang suksesor sudah ada suksesornya. Iya, sama drive memang sengaja mendrive. Jadi anak-anak mau ngikutin jejak bapaknya ya. Anak saya 2 laki semua, cowok semua. Saya ya memberi jalan, memberi pilihan. Anak mau ke sini silahkan, ini pilihannya ini.
cara mengarahkan, jujur mengarahkan, seolah memahat anak gitu Iya, ya. iya, Nah, iya. tapi tetap mempersilahkan dia mau kemana, Iya, monggo gitu. iya, iya, iya. Tapi ternyata anak memilih pilihan yang Kebetulan sama dengan inherent atau ya, inline ya, dengan apa yang saya lakukan. ya, ya, ya. Walaupun tentu mendidik anak tuh tidak mudah juga. Iya, iya, iya. Regenerasi ke anak tuh lebih tanda kutip kadang lebih sulit pada anak orang lain kan Iya, gitu iya. biasanya. Iya, iya, betul, betul. Tantangannya di situ. Iya, Itulah iya. yang salah. Dan biasanya dari anak sendiri lebih susah dibandingkan dari orang lain. Kurang lebih gitu. Iya, iya. Itu challenge-nya di situ karena kata orang kesuksesan dari sebuah nasi adalah membuat regenerasi. Iya, iya. Kalau gagal regenerasi ya mungkin dia juga gagal. Ini dua orang putranya ini background-nya apa pendidikannya? Anak saya yang pertama dia ambil finance. Mm-hmm. Saya sengaja dulunya keluar luar negeri gitu ya. Saya keluarkan di luar negeri. Anak saya yang anak pertama di UK gitu ya. Dia ambil bisnis finance, bidang finance gitu. Lalu ke ITB dan finance juga. Anak kedua dia marketing di UK juga. Saya ngarahkan ke teknologi, nggak mau anak-anak ya sudah biarin aja gitu. Kadang kita ngarahkan juga nggak bisa juga, tapi akhirnya kembali kepada anak-anak gitu. Maka setelah pulang saya tawarkan mau lanjut atau tidak, ya melakukan perusahaan papa gitu. Ya kalau mau silakan, kalau enggak silakan saja. Kita arahkan gitu. Ya, alhamdulillah inline lah. Apalagi kondisi-kondisi yang tidak mudah juga ya. Karena kan persaingan lebih rumit. Iya, sekarang ya. Ini kaitan dengan DNA tadi Kang cerita di awal DNA-nya kan kimia, sementara anaknya background-nya finance. Itu kira-kira ada kendala nggak anak-anak yang finance yang bisnis modelnya atau bisnisnya adalah kimia? Tentu ada, tapi saya pikir kendala dalam sebuah komunikasi bisnis saja. Ya, gitu. ya. Artinya saya melihatnya adalah natural. Ya. Tentu gaya saya gaya founder, teknokrasi, entrepreneurship. Karena sekarang lebih ini kan anak sekarang dengan pendidikan yang cukup dan gizi yang cukup, secara IQ juga tinggi gitu. Dia punya IQ yang tinggi, yang cepat. Tapi dari sisi IQ, mentalitas segala macam sekarang lebih rendah, kalah kayak gitu. Karena kan dididik oleh kesulitan. Nah, dalam hal itu tentu ada gitu. Tapi karena mereka sudah, tapi malah saya ngarahkan ke bisnis, saya ngarahkan ke teknik, tapi anaknya nggak bersedia kan. Tapi juga mempersilahkan. Tapi endingnya toh bisnis sama aja. Justru alhamdulillah, walaupun tidak langsung mengarahkan ke bentuk yang satu kuat di finance, satu di marketing. Saya bilang kalau emang kalian nggak usah teknik, ya udah hire aja deh orang. Jadi ada profesional ya yang di hire itu, kemudian anak-anak fokus ke finance-nya ya. Finance ya, satu finance. Nah itu kelebihan, sebenarnya kekurangan kita juga, kekurangan kita orang teknik kan nggak ngerti finance ya. Ya, mungkin diimbangi lah. Ya kita wajar kan, kita kadang-kadang jago di pemasaran, jago di marketing, tapi lemah di keuangan. Kita kan sehingga cash flow-nya berantakan. Betul, nah itu. Karena otodidak kita kan belajar semua gitu. Nah, anak-anak kan merapikan, membenahi gitu ya. Tentu walaupun dalam tanda kutip ya tetap kita sisipkan soal tadi yang menurut satu penting adalah mentalitas. Karena kalau bisnis mentalitas yang luar biasa. Karena harus gitu. Baik, Tipster, cukup lama juga kita diskusi sama Kang Nandang ya, cerita tentang bisnis, kemudian juga sampai ke keluarga gitu ya. Sebelum kita tutup, Kang Nandang mungkin ada closing statement untuk Tipster kita. Ya, saya pikir audiensnya anak muda ya. Ya, saya pikir begini, 1 dari 10 kan seperti Nabi juga bilang adalah niaga atau dagang atau usaha. Saya pikir kalau makin anak muda banyak berbisnis, kue-kue ekonomi diambil, Indonesia akan hebat. Muslim akan kuat. Begitu. Saya pikir karena sekolahnya untuk jadi bisnis, ya pengalaman dalam berbisnis itu sendiri. Sekolah khusus ya buat anak-anak muda ya, saya pikir peluang untuk berbisnis luar biasa. Masuklah ke sana gitu ya dengan tadi istiqomah, kuatkan mental, lalu berusaha untuk memilih bidang spesialis di keahlian masing-masing gitu. Ya biarlah waktu yang berjalan gitu, bismillah. Kalau kita kuat, manjada wajada itu tadi. Baik, Tipster, makasih Kang Nandang atas waktunya ya, mudah-mudahan bisa hadir lagi di studio kita di kesempatan yang lain dalam bentuk yang lain ya. Asik ini ya. Menarik.
Ya, kita juga ada studio di Ya. di lapangan gitu ya. Nanti suatu saat nanti kalau nggak sini kita bisa ke studio alam. Siap. Sekali lagi makasih Kang Nandang, mudah-mudahan Sama-sama. usahanya tetap berhasil, sukses, kemudian suksesornya juga tetap jalan, kemudian bisa sustain. Makasih teacher semua.